Guys, saya punya pertanyaan buat kalian semua. Berapakah tegangan listrik standar di Indonesia? Jawabannya saja adalah 220 volt. Nah, tapi pasti banyak dari kalian tidak tahu bahwa Indonesia dulu pernah menggunakan tegangan hanya 110 volt. Nah, mengapa bisa demikian? Mari kita bongkar. Baik, jadi yang pertama kali menggunakan tegangan 110 volt ini adalah Thomas Alva Edison pada tahun 1880 ketika beliau pertama kali mengenalkan sistem lampu pijarnya. Nah, kenapa kita pada akhirnya beralih ke 220? Karena sebenarnya alasan utamanya adalah efisiensi transmisi daya. Baik, jadi kalau misalnya nih saya punya suatu sistem sederhana, ada baterai, kemudian ada lampu, serta ada kabel penghubungnya ya. Maka ketika lampunya dinyalakan, tentu saja lampunya akan semakin panas. Tapi bukan cuma lampunya saja, baterainya pun juga demikian. Dan bukan cuma itu aja, kabel penghubungnya pun juga demikian. Semua sistem akan semakin panas. Ya wajar sih, kan semuanya dialiri listrik ya. Nah, serba panasnya perumusannya adalah I kuadrat dikalikan dengan R. Ini kita fokus ke kabelnya aja ya. Oke, kalau kabelnya hanya beberapa meter aja sih nggak ada masalah. Tapi kalau kabelnya beberapa puluh atau bahkan ratusan kilometer, ini baru masalah. Kalau yang saya tahu itu PLTU Python. Jadi generator itu rata-rata diletakkan pada jarak yang jauh dari pemukiman ya. Generatornya bagian sebelah sini. Kemudian melewati kabel yang sangat panjang sampailah dia di rumah-rumah pemukiman itu ya. Nah, jadi jarak kabelnya sangat jauh. Sehingga akibatnya apa? Hambatan daripada kabel ini ya cukup besar ya sebenarnya. Dan dia akan mengakibatkan loss daya yang cukup besar di sini. Jadi ya lampunya pasti akan semakin redup. Jadi bayangkan ada hambatan daripada kabelnya di sebelah sini itu ya. Kalau di kehidupan nyata itu misalnya saya ingin mengirimkan barang dari Surabaya ke Jakarta. Saya butuh transportasi kendaraan, mobil, truk gitu. Maka mobil truknya pasti butuh bensin ya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Maka listrik pun juga demikian. Jika dia ingin kita pindahkan dari satu titik ke titik yang lain, dia pasti butuh energi. Pasti ada energi yang hilang pada saat perjalanan. Oke, maka kita akan upayakan untuk mengurangi energi yang hilang tersebut. Kita akan upayakan ini serendah mungkin. Nah, akan tapi kabelnya ya susah ini. Kabelnya diasumsikan tetap karena panjang kabel ya pasti tidak akan bisa dikurangi lagi. Nah, yang bisa kita kurangi sebenarnya adalah arusnya. Arusnya bisa kita tekan sekecil mungkin supaya energi loss-nya ini bisa serendah mungkin juga. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan alat namanya trafo. Jadi trafo ini adalah alat yang sangat luar biasa sekali, dia alat ajaib. Trafonya diletakkan di sebelah sini. Ini adalah trafo step up. Nah, mudah-mudahan pernah dengar ya, trafo step up. Dia di bagian sebelah sini dinaikkan tegangannya, katakanlah sebesar 700 kV, 700.000 volt ya. Dinaikkan setinggi mungkin supaya arusnya serendah mungkin. Sebentar, perumusannya adalah P sama dengan V dikalikan dengan I. Jadi supaya arus kecil mungkin, sedangkan daya tetap ya. Tegangan harus dinaikkan setinggi mungkin. Itu bisa kita lakukan dengan trafo step up. Kemudian di bagian pemukiman rumah ini, begitu sampai ke perumahan, dia harus direndahkan lagi ke tegangan 220 volt dengan saja trafo step down. Ini kalau trafo pernah ya kalian belajar di kelas 9 SMP. Trafo juga sering kita lihat di jalan-jalan ya. Tegangan di sini adalah 220 volt. Maka kemudian kalian mungkin bertanya, kenapa kok tegangannya turunkan lagi ke 220 volt? Kenapa nggak tetap 700.000 volt aja? Wah, itu pertanyaan luar biasa banget ya. Alasan utama saja adalah karena safety. Jadi wajib di pemukiman kita turunkan sampai ya 220 volt itu. Kalau lebih misalnya kayak 1000 volt, nah ini berbahaya banget ini. Ini bisa, tangan kita bisa lengket ya ke kabel itu ada ketika kita kesetrum ya. Nah, ini kita bisa meninggal dan ya. Kalau menurut saya sih bukan karena lengket ya, tapi karena refleks kita karena kena aliran listrik itu jadi tidak bisa gerak. Kan kita menggerakkan tangan kita itu karena sinyal listrik di tubuh kita ya. Nah, karena kepenuhan aliran listrik dia jadi nggak bisa kita tarik lagi. Oke, kalau negara yang saya tahu itu aman itu Jepang ya. Jepang itu persis 100 volt. Nah, itu dia tetap menggunakan sistem 100 volt karena supaya lebih aman. Itu untuk mencegah kasus kayak kita salah megang kabel, terutama buat anak kecil, dan juga kabel terkelupas. Itu juga
bahaya banget ya. Saya lumayan sering mengalami, misalnya pada setrika. Nah, itu. Nah, mungkin kalian ada bertanya lagi, bukankah kalau tegangannya kita perbesar, arusnya adalah akan semakin kecil, ya kan? Nah, itu logika yang bagus juga ya. Tapi hal seperti itu terjadi pada generator yang di sebelah sini. Nah, yang tadi itu, yang kita setrumnya itu adalah pada bagian yang penerimanya yang di sebelah sini lah kira-kira ya, yang di bagian sebelah sini. Dimana masih berlaku kalau tegangan tinggi arusnya juga akan semakin besar. Masih berlaku hukum Ohm itu ya. Supaya lebih mudah, mari kita menggunakan angka saja. Jadi misalnya nih saya punya sebuah generator dengan daya output maksimum adalah 1000 watt. Nah kemudian, andai kata saya gunakan tegangan 100 volt, maka arusnya berapa di sini? V kalikan I berarti arusnya adalah 10 ampere, ya kan? Maka kalau saya kena 10 ampere ini saya pasti bisa meninggal ya. Oke. Nah, tapi nggak bisa langsung sederhana itu juga. Andai kata saya kesetrum 100 volt, I sama dengan V bagi R, 100 dibagi hambatan kulit manusia adalah 100.000 ohm, maka itu artinya saya akan terkena hanya arus sebesar 1/1000 nih, yaitu 1 miliampere. Oke, hanya 1 miliampere saja, bukan yang maksimal ini 10 ampere. Baik, maka selanjutnya, andai kata sekarang tegangannya saya perbesar menjadi 1000 volt, maka arus maksimalnya berapa di sini? Itu saja adalah 1 ampere. Maka kalau saya kena tegangan 1000 volt, maka berapa ini? 100 dibagi 1000 dibagi 100.000, saya akan dapatkan berapa arusnya saja ini 10 kali lipatnya ya. 10 miliampere. Nah, ini berbahaya banget ya. Kalau kena ini kita bisa, ya itu tadi yang tegangan yang lengket di tangan itu ya. Oke, maka ya itulah. Tegangan di rumah-rumah itu maksimal adalah hanya sekitar 200 volt saja. Oke, bisa diikutin ya mudah-mudahan ya. Ya, oke, saya kira seperti itu ya guys ya. Nah, jadi trafo generator sudah benar-benar merevolusi kehidupan kita semua ya. Nah, kita jadi bisa menikmati listrik, kita bisa melakukan penghematan, serta mampu transmisi daya listriknya bisa menjadi semakin jauh. Ini yang sudah luar biasa sekali ya. Oke, kita judul dari saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan saya bisa menginspirasi kalian untuk bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan kalian bisa termasuk orang-orang yang membuat Indonesia jadi lebih baik. Oke, terima kasih. Saksikan terus channel YouTube Bersahabat dengan Fisika. Oke, alhamdulillah.